Wah, cakep juga nih. Nah, main bowling dulu asik nih. Coba ya. Anda kembali bersama kami di Showbiz, pemirsa. Maaf ya, tadi saya tinggal main sebentar. Tapi kali ini saya yakin informasi yang akan membawa Anda bernostalgia. Saya akan mewawancarai sosok yang besar di tahun 80-an. Kenapa? Karena saya ajak Anda untuk mengetahui sedikit soal Festival Lintas Melawai. Jadi bagi Anda nih yang familiar dengan istilah ngeceng, ajojing, kayaknya Anda harus menyaksikan wawancara saya yang berikut ini nih. Kira-kira dengan siapa? Ini dia. Anda kembali bersama kami di Showbiz, pemirsa. Mungkin Anda bertanya-tanya, ini kenapa aja Senen ini pakai kacamata, bajunya colorful seperti ini? Ya, untuk menjawab pertanyaan Anda, jadi di segmen ini kita akan membahas sesuatu yang berbau tahun 80-an. Nah, buat Anda nih yang memang penggemar tahun 80-an atau memang lahir dan besar di tahun 80-an, kayaknya sih harus nonton segmen ini. Kenapa? Karena saya akan membahas sesuatu berbau 80-an yang dibuat dalam sebuah festival, ini namanya Lintas Melawai. Hai, cakep banget deh, sedep banget ya. Ini ada pagelaran seni dan saya sudah bersama dengan punggawa-punggawanya yang akan siap meramaikan nanti di acara Lintas Melawai. Buka kacamata dulu ya, biar asik ya. Karena ada senior-senior saya di sini. Ada Mas Denny Malik. Halo Mas Denny, apa kabar? Baik. Sehat ya? Sehat. Luar biasa, selalu sehat. Selain ada Denny Malik, ada juga nih, inilah legend kita alias Mick Jaggernya Indonesia. Om Riko Karompis. Halo Om Riko. Sehat ya? Sehat. Alhamdulillah. Mungkin pertama mau tanya-tanya nih ke Om Denny dulu. Dia panggilnya Om ya, karena kan ini senior nih. Kak aja deh. Beda 2 tahun ya. Kak aja. Kalau 80-an tuh udah kak ya? Gue seumur sama lu. Oh gitu ya, bener ya? Iya, Gen Z ya? kita Sama-sama Gen Z ya? Gen Z. Gue panggil Kak Denny ya? Iya, oke. Kak Denny. Iya. Membuat Lintas Melawai. Ini kan yang kesekian kalinya di yang kedua membuat akhirnya yuk bikin lagi yuk. Apa sih ketriggernya karena apa? Ya karena responnya bagus banget. Alhamdulillah yang pertama juga ya lancar sukses. Makanya kita ada semangat lagi nih dengan Helmi Aya untuk bikin acara yang kedua nih. Lintas Melawai Volume 2 Golden Era. Jadi dari teman-teman artis penyanyi juga itu responnya bagus. Karena ya sebagian masih on stage, sebagian masih tampil. Dan dari penonton, dari teman-teman di era itu pun juga mensupport. Bikin lagi dong Den, bikin lagi gitu. Dan alhamdulillah yang tahun lalu itu aku banyak misal ketemu orang yang aku nggak kenal, mereka gini, terima kasih ya Den, terima kasih apa Mbak, terima kasih apa Mbak. Enggak, gara-gara lo nih gue jadi ketemu sama teman-teman gue. Reuni. Gue kan SMA 6. Jadi dari teman-teman SMA 1, SMA 3, SMA 4, Kanisius, apa gitu. Jadi yang gue nggak kenal tapi seangkatan. Tapi gara-gara lu jadi kita ketemu di sini. Atau gue jadi sekalian nih reunian di acara ini gitu. Ya, karena juga kita bikin suasananya, khususnya misalnya kayak lagu-lagunya, musiknya semua segala macam. Sampai ada tariannya juga, ada fashionnya juga. Dan kita tahu 80-an itu kan ya ikonik banget ya. Itu ya sangat fenomenal lah. Maksudnya di era itu kita kalau ngomong musik tuh jaya-jayanya musik Indonesia itu naik-naiknya hitnya tuh musik Indonesia di tahun 80-an dan sampai sekarang everlasting. Betul begitu, Om Riko alias Kakak Riko. Jadi berpartisipasi di Lintas Melawai itu karena pengen memperkenalkan lagi, pengen reunian lagi sama masih jet lag baru landing. Oh iya masih ya, Mick Jagger kan soalnya kan. Kembali konser. Gimana tuh jadi Om Riko? Tahun 80-an ya. Iya. Kalau saya kebetulan tahun 80-an itu buat saya pas lagi grow up-nya ya, lagi umur remaja masukin usia 20. Jadi udah nggak ABG. Kalau sekarang ini mau kembali ke 80-an ya buat saya juga merasakan kembali merasa masa-masa muda saat itu. Kita cari memorinya. Ya kita yang memori yang baik-baik. Yang baik-baik kita bawa lagi ya. Tapi ngomongin Lintas Melawai, judulnya Melawai nih, Blok M. Kenapa lokasi itu yang dipilih? Emang itu pusat gaulnya anak-anak muda di tahun segitu ya? Iya, itu. Zaman itu Lintas Melawai. Gitu ya? Iya. Pokoknya waktu itu kita belum eranya kayak sekarang kan ada kafe-kafe banyak tempat nongkrongnya. Dulu kan kita nongkrongnya kan ya di mana paling roti bakar Edi gitu ya. Dulu ada namanya Ayam Berkah.
Kalau mau makan itu di Bakmi Gajah Mada juga udah top. Dulu ada Gendi ya, ada Gendi. apalagi Itu udah American Hamburger bener. gitu ya. Nggak banyak lah tempat-tempat buat kita nongkrong dalam arti kalau kita mau makan minum itu terbatas. Nah, jadi kita di luar itu, jadi zaman dulu yang punya mobil ya teman-teman pada parkir di Lintas Melawai karena memang areanya enak. Dulu masih 2 jalur, 2 arus gitu. Jadi kita nongkrong terus sambil kita makan sate di situ. Kayak tadi ada roti bakar Edi apa sambil saling ngeceng. Nah, ini ngeceng yang menarik. Banyak yang nggak tahu ngeceng itu maksudnya apa ya? Apa sih maksudnya? Pamer show to be seen and to be Iya, to dilihat to dan see melihat. and to be seen. Iya, gitu. Mejeng. Cuci mata lah Cuci ibaratnya mata. gitu ya kalau bahasa anak Right. 90-an. Bahasa anak Iya, muda kan, ya. iya. Tepat Iya, kasar iya, cuci iya. mata. Oke. Kita mobil parkir tuh pada duduk di atas kap. Mesin. Kemudian kalau dulu kan jeep ada CJ ya, gitu jeep terbuka, terus kencang-kencangan sound system, kencang-kencangan speaker, gitu. Terus kalau mobil kalau nggak diceperin sekalian, kalau nggak ditinggiin dulu, misalnya bannya dibikin apa kayak Bigfoot ya, ban-ban gede, dinaikin, ditinggiin, kalau nggak diceperin sekalian. Sampai kena aspal tuh, sampai nyium aspal baru gaul banget tuh kayaknya ya. Polisi tidur kayak aduh, gitu, stres. Nah terus buka jendela, kaca, terus kencang-kencangan ini. Musik. Speaker gitu ya. Lagu-lagunya kan juga di zaman itu ya memang kita akui sampai sekarang bertahan ya. Mau lagu-lagu barat, lagu-lagu Indonesia itu yang membuat mungkin menjadi satu kenangan, sesuatu yang memang ya memang itu kan menjadi masterpiece gitu ya. Dimana kita juga memang di sini menampilkan performance. Jadi teman-teman musisi artinya performer di sini mau ada penyanyi, pemusik, penari, model gitu kita tampilkan di sini. Dengan era suasana 80. Oh, jadi itu nggak cuma konser aja. Jadi ada apa lagi kita tuh? bikin Om Denny? kompetisi, ada kompetisi, ada break dance tadi, ya, ada campur kita bikin kita sekarang bilang freestyle lah, nah, sekarang bilang ada hip hop campuran modern dan sebagainya. Ada kompetisi band, Oke. ada fashion on the street-nya, gitu. Kemudian ada boots-bootsnya nanti dengan suasana 80-an, ada sepatu roda, skateboard, ada sepeda BMX, komunitas otomotif, semua sebutin apa? Ya, ada ya, semua ya, di situ. ya, Pokoknya ya. yang semua dibungkus dengan 80. Berbau olahraga ada nggak kira-kira? Ada line dance, Oh. ada zumba. Oke. Kan dari pagi sampai jam Sampai 12 malam ya. Jadi malamnya kita nonton salah satunya Om Riko. Inilah Acid Speed ya kita bagian nyanyi. tunggu hasilnya ya. Ini yang nanti ditunggu-tunggu yang nyap. istilahnya apa? Istilahnya gue juga kepingin ajojing. Ajojing. Jadi Om Riko yang nyanyi, gue yang ajojing, gue yang Ini nih dari tadi ya ngobrol sama senior-senior ini ada aja istilah-istilah yang bikin saya tuh loading. Hah? Apa nih ya? apa itu ajojing, ngecengin aja apa sekarang Nah ada itu, ajojing. kalau ngeceng masih tahu lah ya, tapi kalau yang lain-lain nih, coba Apa? sekalian kita ngetes ya, sekalian kita mungkin refresh lagi nih, buat Om Riko sama Om Denny ya. Mungkin untuk kata yang pertama, ini dia, kata tengsin. Iya. Nah, coba Tengsin mungkin gue. apa nih? Tengsin itu apa sih artinya? Tengsin gue. Ya malu. Malu. Mokal gue, mokal. Tengsin sama dengan mokal atau ya malu. Mokal. Lu jangan bikin mokal dong. Mokal Oh malu. gitu, padan kalimatnya gitu. Lu jangan Iya. bikin mokal dong. Itu artinya kamu jangan bikin malu dong. Gitu ya. Tengsin gue, malu gue. Gara-gara lu nih tengsin nih. Oh. Tengsin biasanya ke kita. Iya, Gua iya. tengsin nih. Gua tengsin. Gara-gara lu gitu. Bisa juga mokal gue, mokal. Iya, atau gue mokal. Itu artinya malu ya. Iya. Aduh, aku tengsin nih tampil depan pemirsa showbiz gitu. Iya. Malu nih gitu kan. Itu artinya kayak gitu ya. Oke, itu tengsin. Yang kedua apa ini? Gak pernah dengar. Bokin lu tuh. Bokin apa tuh Om Riko? Bokin lu tuh. Apa tuh bokin? Bokin yang di rumah, bokin lu dulu. Pasangan, suami, istri. Bokin, iya. Apa tuh? Bokin lu. Bisa pasangan, tapi biasanya kita masih ya anak muda deh, pacar. Pacar. Bokin lu mana? Ada bokin lu tuh nungguin. Oh. Cewek lu. Oh ya kalau Bokin lu di depan tuh nungguin. kalau anak sekarang kan pacar gitu kan. Iya, Kalau cewek lo atau cowok iya, lo gitu. iya. Oh kalau ini bokin. Asal katanya dari mana ya bokin, pacar, cewek tuh apa sih emang Kita nggak tahu dari mana ya. Nggak ngerti ya? Atau udah ada aja. Itu bahasa slangnya aneh aja ya di tahun 80-an tuh kayak gitu ya. Oke. Nah ini kalau ini tahu ajojing. Kalau ajojing gimana? Itu Om Riko yang nyanyi, gue yang ajoji. Ajojing. Ajojing tuh ngedance gitu ya, Iya. joget gitu ya. Joget. Ngomong soal ajojing, emang kalau 80-an tuh ada nggak sih Om Denny? Om Denny kan ini ya koreografer ya. Apa ajojing yang khas di tahun 80-an tuh ada nggak sih gerakan-gerakan Ya khasnya itu tuh korban apa? dari film juga ya zaman itu ya. Saturday Night Fever di akhir 70-an itu Travolta ada Grease, kemudian masuk Footloose, masuk Flashdance, kemudian ada Breakdance masuk di situ. Oh, breakdance Dengan yang lagunya muter-muter yang paling gitu kan. top apa? Zulu. Hands up.
tereret, 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 tereret. Lagu Zulu. Lagu siapa tuh? Jean Michael Jarre, kayak Jean Michael Jarre. John Michael. Jarre, iya. Zulu. Tereret. Jadi Yang untuk film itu ya? itu Miami Vice kan? Iya, pokoknya era itulah. Pokoknya ada filmnya emang breakdance gitu. Nah, jadi memang dulu kan udah mulai remix ya, musik techno gitu ya, dibikin kayak gitu. Ya itu jadi masuknya ya lagu-lagu itulah pokoknya. Di filmnya itu Flashdance, Xanadu, kemudian Footloose, awal dari Travolta ya, kemudian Grease. Kalau joget-joget anak sekarang kan karena TikTok begitu ya misalnya atau media sosial kan jogetnya biasanya gini gitu kan. TikTok gitu ya kan. Nah, kalau anak 80-an tuh kayak gimana? Misalnya kalau dulu aku kayaknya gerakan-gerakan kayak gini tuh 80-an bukan tuh. Disco. Itu sebelumnya. Disco. Oh, beda lagi. 70-an. Kalau yang gini-gini itu juga masuk mulai 70-an. Iya. Kalau yang 80-an gimana tuh yang lebih 80-an khasnya? tuh sebenarnya lebih ke break dance, tapi disco juga. Disco itu kan di film-filmnya dari Flashdance gitu kan. Kita kan terinspirasi dari film-film. Kemudian ya itu mungkin era disco tuh. Itu cukup lama ya, Rick ya. Iya. Zamannya Sebenarnya Donna sampai Summer. walaupun udah ada era breakdance itu klasik disco masih Tetap overlapping. masuk ya. Jadi orang masih dance to the beat lah. Gitu. Dulu ada Barry White ya, terkenal Barry ya, White, lagu-lagu Barry White, iya, lagu iya. di disco. Itu yang kemudian juga banyak jadi tren di tahun-tahun segitu ya, tahun 80-an itu. Perbincangannya makin seru, jadi jangan kemana-mana, pemirsa Showbiz, tetap bersama kami. Balik lagi ke soal Gitu, 80-an. Kalau dari Om Riko lagi, apa sih Om pengalaman tahun 80-an itu yang paling ngena banget ketika misalnya nongkrongnya kah atau lagi performnya kah, apa yang paling ngena? Banyak ya. Nongkrongnya iya. Performnya juga iya. Gaul dengan teman-teman. Ya kita masih single semua ya waktu itu ya. Jadi masih Bermusiknya waktu itu udah ya? bermusik dari Udah ya? Jadi waktu itu kan saya sebenarnya dengan Acid Speed itu kan bermusik itu sebenarnya hobi tuh. Iya. Jadi saya kuliah juga, saya bermusik. Tapi itu teman-teman juga. semua ya? Teman-teman. Jadi dari bekas teman SMA itu awalnya. Band SMA. Oke. Ya, karena kita suka nongkrong bareng ya, kemudian main musik bisa nih. Jalan jadinya. Lagunya. Tapi produktif loh sampai sekarang. Iya, sampai sekarang masih mau tampil lagi kan. Malah hit sekarang. Lebih hit. Nah gitu. Tapi kalau dulu nongkrong atau main band gitu, itu memang dulu mikirin kostumnya juga nggak sih kayak 80-an tuh? Iya. Kalau gitu ya? itulah yang Iya. pola pikir tahun 80-an begitu. Iya kan? Saya rasa bukan kita aja ya, semua band, semua musisi, semua seniman kalau kita mau kayak kita waktu itu kebetulan lagu Rolling Stones ya. Jadi waktu itu teman-teman sama kita bilang kita mesti seperti mereka gitu loh. Maksudnya mesti kasih show hiburan yang nonton juga senang. Nah, gimana caranya ya latihan terus perbaiki penampilan. Jadi semua dipikirin itu. Semua, jadi walaupun kelihatan di atas panggung kayak sembarangan itu latihan di belakangnya. Artinya Riko celana yang itu Begi-begi. yang yang ala Mick Jagger punya. Oh. Dulu masih sekarang masih ada nggak? Masih disimpan nggak? Udah ngepas banget kayak. Berapa Mick Jagger Yang Jagger ngepas gila juga ya. kan kalau Mick Jagger Dia kan. badannya tetap bisa slim kan sampai Iya, sekarang kan. Udah betul. 85 ya Rick ya. Masih nyanyi kan Mick masih Jagger kan? konser. Ya sama kan Mick Jagger Indonesia Pakai juga kaosnya masih kan. ketat, ya kaosnya ketat gitu kan. Masih jumps gitu kan, celananya yang wah tight banget gitu. Tapi itu yang ngasih stigma Mick Jagger itu tuh memang karena emang suka sama Mick Jagger atau itu orang-orang aja yang menyebut oh ini memang mirip bawain Mick Jagger gitu. lagu-lagunya khususnya itu ya. Khusus Enggak, gitu ya. ya Nggak selalu itu. enggak juga. Jadi awal-awalnya kan yang namanya band sekolah. Main apa Kita aja. main apa aja yang hits saat itu yang kita seneng gitu ya. Rolling Stones memang masuk ya, terus ada The Police lah, terus Queen. ada Queen, ada Rod Stewart dan lain-lain lah, classic rock gitu. Kita main-main aja gitu. Nah dengan waktu orang-orang kayaknya lebih seneng ke Rolling Stones-nya nih. Tapi juga permintaan ya. Banyak Ada permintaan juga, terus udah begitu
Rick lu memang kayaknya rada mirip nih lu. Iya. Ya udah deh, akhirnya ke stigmanya di orang Mick Jagger gitu ya. Fansnya banyak loh. Oh iya. Oh iya, maksudnya kita ngomong yang sekarang nih ya. Ah. Aku bilang masih produktif, fansnya banyak, komunitasnya udah besar. Luar ini. biasa. Penonton Dari masa ke masa ya. tetapnya. Oh iya, kalau lu loyalis punya- ya Om lu Denny punya ya. penonton tetap itu nggak gampang loh. Betul. Ya nggak punya penonton Betul. tetap, punya komunitas gitu itu nggak gampang. Betul itu. Apalagi dari tahun 80-an sampai sekarang 2024. Wah, itu maintainnya lama loh itu Om Riko. Keren loh Om Riko. Tapi balik lagi ke kehidupan casualnya. Kalau tadi udah kehidupan bermusik dari masing-masing. Kehidupan casual, nih ya misalnya anak sekarang, ngopi yuk, gitu. Kalau sekarang anak sekarang ngopi, mulai ngopi kan, mulu, ngopi mulu. Nah kalau anak dulu tuh ngapain kalau nongkrong, ngeteh atau apa sih Om Denny? Apa kita dulu? Apa dulu? Kalau nongkrong ya kayaknya dulu ada ininya ya, ada schedule-nya yang udah terpaten gitu. Kalau misalkan jam segini hari ini kita ketemu di Dulu mana. perjanjian kita akurat ya, padahal nggak ada HP loh. Nggak ada HP. Oh gitu Nggak ada ya? telepon Gimana? juga. Iya. Karena Lu lu kan gitu disiplin aja. loh. Jam 10 ya, bener jam 10. Iya. Nggak bilang OTW gitu enggak. Kebiasaan yang jadi kalau misalkan malam minggu nongkrongnya di mana, jam berapa, itu kan Pasti sama tuh lu ngumpul. pasti ngumpul. Oh. Tungguin aja ntar dia muncul. Nggak kayak orang sekarang kan, OTW, ternyata masih mandi. Oke, kita balik lagi nih ke games berikutnya. Ini ada kata, saya sih nggak ngerti ini apa ya. Spokat. Ah, Spokat lu tuh. Lihat. Apa tuh spokat tuh? Spokat lu. Oh yang gerak-gerakin. Ke bawah apa sih? Spokat lu. Lu pakai apa spokatnya? Yang warna putih. Apa tuh? Merek spokat lu. Oh sepatu. Spokat tuh sepatu. Oke, itu lah ya bahasa-bahasanya. Emang agak jauh ya. Spokat, sepatu. Ya, S-nya sama. S-nya sama. Ya, itu sih. Itu games yang membuat kita bisa flashback lagi ke tahun 80-an ya. Tapi nih, selain kata-kata atau istilah-istilah tadi, ada juga nih pemirsa Showbiz, mungkin lagu-lagu yang besar di tahun 80-an. Kita pengen coba, ini Om Riko sama Om Denny, kita suruh kompetisi. Pokoknya yang tahu langsung tebak ya, tebak judul lagunya. Saya akan putarkan lagu yang besar di tahun 80-an, boleh tebak judulnya, boleh tebak penyanyinya siapa ya. Siapa ya Om ya? Berpacu dalam melodi. Berpacu dalam melodi nih kita nih ya kan. 1, 2, 3. Oh ini apa namanya? Coba. Apa Karago? Tri Utami. Ini Tommy. Siapa? Apa judulnya? Tahu nggak Om? Kau datang. Kau datang. Nah, Iya, kau datang. Iya, Ya. Krakatau. Tri Utami. Nggak mau nyanyiin dikit Om Denny? Kurang hafal gua. Iya, tapi dari suaranya itu Tri Utami. Kedengaran banget ya. Khas banget. Khas banget. Dua-duanya tahu ya, Kau Iya. Datang, Tri Utami, Krakatau Band tuh tadi ya. Ya, mereka masih melekat nih ikatannya ya, ingatannya. Kalau yang kedua ini lagu siapa nih kira-kira? 1, 2, 3. Lanjut nih. Ayo, campus saya masih lebih tahu deh ini. Wah, Oh, apa Riko. ya? PSP. PSP tuh warna. Iya, betul. PSP kan, Sinar Petromax. Betul, Iya. betul. Iya. Judulnya apa? Sinar Petromax. Yang Masih ingat nggak apa yang- judulnya? Tapi gua tahu ini PSP. Betul. Model lagunya kayak gitu saya. PSP. Iya. Ini judulnya Fatimah. Fatime. Iya. Ini lebih santai gitu ya iramanya PSP. Itu nih ya. malahan dangdut belum terlalu populer itu Heeh. yang bikin jadi duluan dangdut itu diterima itu ya PSP. Oh awalnya tuh Iya. yang kayak begini-begini ya model Iya. musiknya ya Om ya. Gitu. Oke itu tadi PSP dua-duanya sudah bisa jawab. Nah berikutnya siapa nih kira-kira? Dan aku cemburu kekasihku terang. Vina ya. Siapa Om? Vina. Bukan. Itu Simpan rasa ini Aku tahu nih. kepada Ita Purnamasari. Iya. Vita ya. Apa judulnya Om? Selamat tinggal mimpi. Bukan. bukan. Tadi benar yang pas refnya tuh. Cok apa? Nah, Cinta ada. nah, itu liriknya apa tadi? Oh ya. Ada padamu. Cintaku Padamu. takkan berubah. Cintaku padamu. Betul, itu lagunya Ita Purnamasari ya. iya. Itu juga besar ya Om lagu ini di tahun 80-an tuh ya. Tapi kalau favorit suara-suara ya. kita kenal ya. Iya. Suara-suara itu khas banget. Ita Purnamasari, Tri Utami, PSP tahu. Cuma Langsung. judulnya bisa lupa. Benar. Masih ada dua lagi. Kalau ini lagunya siapa nih? Ini tadi udah disebut dari tadi. Yana Julio. Nah, judulnya? Na, 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 na. Apa?
Aku kasih clue-nya deh. A, selamanya cinta. B, selamanya nyongkru. Selamanya cinta. Selamanya cinta ya. Wah, ini Pokoknya kalau suara kita kenal deh. kenal ya. Tapi bener loh. Nah itu hebatnya ya, Oh. di penyanyi-penyanyi 80-an ya. Oh, Khas mereka. Apalagi yang solo-solo tuh itu karakternya ya, itu Ini banget ya. Enggak, maksud- Khas banget gitu ya. Om. Punya karakter yang kuat. Jadi makanya aku bilang Diana Muleo, ini Ita, ini Tri Utami. Oke, sekarang lagu berikutnya ini lagu terakhir nih. Kita mau. Trisha itu. Apa Om, judulnya Om? Iya. Terasa dekat akan ku kembang. Ya kita nyanyi aja yuk. Kasih ya. Oh, yang Indonesia ya? Dalam hatiku. Apa judulnya Om? Nuansa Bening. Nah, nuansa juga. betul. Nuansa Nah, Bening yang nyanyi adalah Kinan Nasution. Yang kalau paling baru tuh di cover sama Vidi Aldiano. Iya. Buat Nuansa ulang lagi Bening. kan. Iya. Nuansa Bening. Kita kasih tepuk tangan dong sama Showbiz. Ternyata senior-senior kita ini masih hafal sama penyanyi-penyanyi 80-an dengan suara-suara mereka. Thank you sekali lagi Om Riko, Sama-sama. thank you sekali lagi Om Denny. Kita doakan semoga apa yang terjadi di tahun 80-an, semua warisan-warisan budayanya bisa ditularkan ke generasi-generasi yang sekarang dan generasi berikutnya supaya pada makin kenal sama kejayaan di masa 80-an. Jadi jangan lupa ya, untuk ngeceng nanti di Lintas Melawai, kita ajojing bareng biar kita makin bonju. Ya kan? Asik. Mobil Showbiz, dari kemana-mana kita akan kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami. Kacamata dulu. Yongkru. Ayo. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.